Pujian hanyalah mutlak milik Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya dalam setiap urusan kita, wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa memohon ampun baik dari kesalahan yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan rezeki yang paling besar dalam kehidupan, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kerugian terbesar dalam kehidupan, yaitu dijauhkan dari cahaya hidayah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Tentunya saya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Muhammad SAW adalah hamba dan juga utusannya. Wa ba'du, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan perkataan yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Dia semua telah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang hakiki. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore ini Allah memberikan kita rezeki berupa taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang agung, yaitu sholat wusta, sholat yang disebut sebagai sholat wusta, sholat pertengahan, yaitu sholat asar. Sholat asar adalah sholat di mana orang banyak terlalaikan melaksanakannya, dan Nabi SAW telah memberikan ancaman yang keras bagi mereka yang meninggalkan sholat wusta ini, sholat asar ini. Beliau katakan, barang siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, maka dia seperti telah kehilangan harta dan keluarganya. Na'udzubillah. Jadi orang yang kalau tahu betapa apa yang dia hilangkan dengan dia meninggalkan sholat asar dengan sengaja, ya, nanti apa yang dia akan dibalas kepada dia nanti di akhirat, itu seperti orang kehilangan harta dan keluarganya. Orang kembali ke rumahnya, rumah dan juga keluarganya hilang, ya, na'udzubillah, entah bencana, kebakaran atau na'udzubillah seperti itu. Tapi itu perumpamaan yang Nabi SAW sebutkan bagi orang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja. Oleh karenanya kita bersyukur kita bisa melaksanakan sholat asar dengan taufiknya, dan kita bisa laksanakan dalam berjamaah. Lalu juga kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kita taufik untuk duduk dalam majelis ilmu. Dalam majelis ilmu ini adalah tentunya rezeki yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang menganggap ini bukan sebuah rezeki, itu hanya mengisi waktu. Subhanallah. Padahal duduknya seseorang dalam majelis ilmu itu harus disadari itu adalah rezeki. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki seseorang itu kebaikan. Allah kehendaki seseorang itu mendapatkan kebaikan. Allah kehendaki baik dia, yufaqihu fid din, maka Allah akan berikan dia pemahaman dalam agama. Dan agama kita adalah agama ilmu, bukan agama sugan dan cenah, tapi Al-Quran dan As-Sunnah, bukan sugan dan cenah, ya. Nabi SAW katakan, innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Jadi nggak ada dalam agama kita itu ilmu yang seseorang, ya, datang ke suatu tempat melakukan laku spiritual, ya, malam-malam, besoknya sudah tahu ilmu banyak, ya. Atau kalau kita sekolah dulu katanya buku pelajarannya dibakar, nanti bubuknya jadi kopi, besoknya jadi pintar satu buku. Dulu bahasa Inggris digituin gak Pak? Nah itu berarti dalam Islam tidak ada ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar, ya, dengan kita mempelajari.
Dan kita akan lanjutkan pelajaran kita mengenai yang disebut masadirul ahkam, ya, atau sumber-sumber hukum ataupun sumber-sumber syariat. Setelah sebelumnya kita membahas, kita masih mempelajari 4 sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Ya, disebutnya al-masadirul ahkam al-muttafaq 'alaiha. Sumber hukum fikih Islam yang disepakati oleh para ulama. Sebelumnya kita mempelajari Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Sekarang kita insyaallah akan sama-sama mempelajari mengenai ijma' dan juga al-qiyas secara ringkas tentunya. Berbicara mengenai ijma', apa itu ijma'? Al-ijma' ini, ya, para ulama telah memberikan definisinya, yaitu ittifaq al-mujtahid al-'asri min al-'usur min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi ala amrin dini. Konsensus, kesepakatan para mujtahid, ya, para mujtahid. Mujtahid ini ulama yang sudah memiliki martabat ilmu yang tinggi, ya. Bukan dengan tadi laku spiritual begini dan begitu, bukan, tapi dengan belajar. Dia, contohnya sudah hafal Al-Quran sejak kecil, dia mengetahui asbabun nuzul, ya. Dia mengetahui hukum-hukum terkait mansuh dan nas dalam Al-Quran, ayat yang dihapus hukumnya. Dia mengetahui mengenai hadis, mana hadis yang sahih, mana yang tidak sahih, ya. Dia mengetahui bahasa Arab dengan baik dan seterusnya, ya. Sebagaimana kita baca biografi para imam yang telah kita pelajari, mereka adalah para mujtahid mutlak. Bahkan di sebuah masa dari umat Nabi SAW setelah wafatnya Rasulullah SAW atas sebuah urusan hukum agama, intinya kesepakatan para ahli ilmu dari umat Nabi SAW setelah wafatnya beliau. Nah, dihasilkan dari kesepakatan seluruh ulama mujtahid umat Islam dalam sebuah masa. Di antara yang tidak termasuk kriteria ini adalah kesepakatan segelintir atau sejumlah mujtahid saja. Kalau tidak disepakati dalam masalah agama, ada hal yang tidak disepakati. Padahal pada suatu masa, ya, itu ada sejumlah mujtahid lain, ada ulama yang tingkat ilmunya juga sama-sama tinggi, tapi mereka tidak sepakat, maka tidak disebut sebagai ijma'. Ijma' ini kalau semuanya sepakat, para ulama. Di antara ijma' itu terutama pada perkara-perkara yang yang disebutnya al-ma'lum min ad-din bidarurah, sesuatu yang dalam agama kita diketahui secara darurat, semua orang tahu. Contohnya apa? Sholat itu wajib, itu ijma', sepakat, semua sepakat, ya. Kemudian juga kayak zakat bagi mereka yang sudah memenuhi syarat itu sudah disepakati tentunya juga, ya. Termasuk haji bagi yang mampu disepakati kewajibannya. Contohnya seperti itu. Kalau ada perbedaan pendapat, maka itu tidak dianggap sebagai ijma'. Jadi ijma' ini semuanya sepakat. Satu masalah agama ini, hukumnya ini semua sepakat. Yang juga tidak termasuk kriteria ini adalah kesepakatan orang awam muslim, tapi orangnya tidak punya ilmu, sepakat misalnya, ya. Sepakat misalnya, ya, suatu permasalahan. Misalnya di Indonesia, orang Islam di Indonesia sepakat bahwa ini itu nggak apa-apa. Nah, siapa yang bilang itu? Oh, orang-orang awamnya, orang muslim. Tapi yang awam bukan ahli ilmu, nggak dianggap. Tidak ada ketentuan hukum. Misalnya kaum muslimin di kota Bandung, tapi masuk kaum muslimin yang bukan ahli ilmu, maka tidak dianggap. Apalagi cuma skala kota Bandung, ya. Tidak sebagai ijma'. Ataupun kesepakatan mujtahid umat di luar umat Muhammad SAW. Maksudnya ada orang yang memiliki ilmu tentang agama Islam tapi bukan umat Nabi SAW. Adakah itu? Ada. Antara orientalis. Orientalis itu belajar agama sampai mendalam, sampai mereka buat indeks hadis, ya. Mereka buat mereka mempelajari juga Al-Quran dan hadis. Yang terkenal sampai buat buku itu di barat Karen Armstrong misalnya, gitu ya. Tapi mereka tidak muslim. Karen Armstrong Yahudi, ya.
Walaupun dia ceritanya pintar, tahu tentang ayat-ayat, tahu tentang hadis, tapi dia bukan muslim, maka pendapat dia tidak akan dilihat sama sekali. Karena dia bukan muslim, tidak beriman, tidak ada gunanya. Ya. Orang yang bukan muslim, ya apapun kebaikannya di sisi Allah tidak ada nilainya. Jadi yang disepakati ini, yang ceritanya kesepakatan ini kalau pertama umat Islam, dan itu pun yang kalangan mujtahidnya, kalangan yang ahli ilmunya, ahli ilmu juga bahkan ahli ilmunya yang tinggi, ya. Ini disebut ijma, ya. Sehingga ya juga ini kita masuk dulu ini konsensus pada suatu masa, ya. Kita lihat juga ini mujtahid, ya, bukan umumnya manusia. Jangan sampai orang bilang ada orang banyaknya begitu, pada ngelakuin tuh, nggak apa-apa, orang-orang Islam banyaknya orang. Kalau misalnya tadi dia orang awam atau bahkan tercampur dengan umat bukan Nabi Muhammad SAW, bukan umat Islam, maka tidak ada konsekuensi hukum. Kita buka contohnya di surat Al-An'am ayat 116. Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardh, kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di dunia. Ini 116, ya, yang pojok kiri bawah ini. Kalau engkau mengikuti, nah ini, kalau engkau mengikuti, mentaati kebanyakan orang di bumi, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan, ya, dirimu dari jalan Allah. Iyattabi'una ila dhann, yang mereka ikuti hanya prasangka belaka. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka itu hanya berbuat kedustaan. Ini maksudnya, ya ini kalau kita mengikuti kebanyakan, tapi bukan kebanyakan ahli ilmu, kebanyakan orang awam atau kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan, ya. Jadi kita kasih garis bawah lagi, ini yang disebut kesepakatan ini adalah orang-orang yang ahli ilmu dan dari umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalau kebanyakan orang secara umum itu tidak berkonsekuensi hukum. Banyaknya pengikut, banyaknya yang melakukan suatu amalan misalnya, itu tidak berkonsekuensi akan boleh atau tidaknya suatu hukum. Karena orang banyak melakukan, oh berarti halal. Tidak. Dalam Islam tidak seperti itu, ya. Nah, ini adalah dalilnya. Kalau kau ikuti kebanyakan manusia di dunia, kalau kita ikuti trennya orang, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Beda kalau kita mengikuti ahli ilmu, kebanyakan ahli ilmu, mereka tidak akan menyesatkan, ya. Dan ini yang disebut ijma ini, konsensus ini, kesepakatan ini setelah wafatnya Rasulullah SAW. Karena pada saat beliau hidup, ya, hujjah atau ketentuan hukum itu dihasilkan langsung dari Nabi SAW. Orang nanya suatu permasalahan langsung ke Nabi, Nabi yang jawab. Kalau Nabi salah datang turun wahyu, ya. Tapi setelah beliau meninggal, ya, ini hukum yang terkuat antara lain hukum yang difahami bersama, hukum dari Al-Quran atau As-Sunnah, tapi difahami bersama atau disepakati, yang disebut ijma, ya. Jadi ini setelah wafatnya, hukum ini bisa berlaku bila setelah wafatnya Nabi SAW. Kemudian atas urusan agama, kalau urusan duniawi atau selain urusan agama Islam, maka tidak disebut sebagai ijma, tidak ada konsekuensi hukumnya, ya. Kita hanya bicara masalah agama saja, ya, masalah hukum agama ini yang kesepakatan ini. Kehujahan ijma ini, ya, sebagai sumber agama kita ini bagaimana kedudukannya. Nah, di sini disebutkan Ibnu Qudamah ini ulama besar dari yang penulis kitab namanya Rawdatul Nadhir. Para ahli ilmu telah bersepakat bahwa ijma merupakan hujjah syar'iyyah. Kesepakatan para mujtahid merupakan hujjah syar'iyyah, merupakan argumen, jadikan landasan bagi dalam syariat. Wajib untuk mengikutinya dan merujuk kepadanya, ya. Dan Al-Qadi Abu Ya'la mengatakan haram menyelisihinya. Kalau sudah ada sesuatu yang disepakati dalam agama,
Misalnya tadi yang paling mudah, sholat itu wajib. Nah ini sepakat, ulama termasuk orang awam juga sepakat, ya kecuali orang yang bodoh ya. Tapi kalau orang yang awam juga sudah tahu sholat itu wajib ya. Ini haram. Ada orang yang mengatakan misalnya, oh saya setelah belajar agama saya bilang, oh ternyata sholat itu tidak wajib. Wah ini haram. Ada perkataan seperti itu, menyelisih yang sudah disepakati ya. Dan ijma itu adalah kebenaran pasti dalam agama Allah. Jadi kalau sudah sesuatu disepakati seluruh ulama ya, itu pasti kebenaran dalam agama Allah dan dasar agung dari dasar agama, sumber dari sumber syariat yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, dan mengikuti keduanya dari sisi kedudukan. Maksudnya ijma ini sama. Dibilang apa ini dasarnya? Anda mengatakan ini haram, ada ijma ulama, ada ijma ahli ilmu. Nah, itu sama seperti mengatakan ada ayat ataupun ada hadis. Kenapa? Karena ijma itu, kesepakatan ulama itu sumbernya pasti dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pemahaman atas ayat atau pemahaman atas hadis. Tapi pemahamannya pemahaman semua. Kalau A ini A misalnya, seperti itu. Nanti kita kasih contohnya ya. Sehingga dia sebutkan dia dasar agung dalam agama. Di antara dalilnya adalah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan ya, nanti di sini. Di antara dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul", barang siapa yang menentang Rasulullah SAW, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kebenaran baginya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, wasa'at masira, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Dan di sini dibilang, barang siapa yang mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin, yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Dalam ayat tersebut kata Imam Syafi'i rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengancam siapapun yang mengikuti selain jalan kaum mukminin. Ya. Jadi sudah ada jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukmin misalnya memahami bahwa permasalahan ini hukumnya A. Jadi sama semuanya. Tiba-tiba ada orang keluar dari jalan itu, ya. Siapapun yang mengikuti selain jalan kaum mukminin menunjukkan bahwa hal tersebut haram, dan mengikuti jalannya kaum mukminin adalah wajib. Karena tidak ada bagian ketiga antara mengikuti jalan kaum mukminin dan jalan selain kaum mukminin, ya. Jadi maksudnya di sini ayatnya tadi bilang, barang siapa yang mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin, maksudnya jalan yang sudah disepakati oleh orang mukmin, tiba-tiba dia buat pendapat baru, nuwallihi ma tawalla, maka dia kami biarkan dia dalam kesesatannya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Surat An-Nisa ayat 19. Nah, ayat tadi mengancam golongan yang menentang Rasulullah SAW dan mengikuti jalan orang-orang yang bukan mukmin, ya. Maka wajib hukumnya mengikuti jalan-jalan orang yang mukmin, yaitu mengikuti kesepakatan mereka. Kesepakatan dalam suatu permasalahan, dalam suatu hukum. Kalau sudah sepakat, tidak boleh kita keluar ngasih pendapat lain, ya. Dan juga di antara dalil akan ijma atau kesepakatan para ahli ilmu ini, dalil dalam agama kita atau sebagai sumber hukum agama kita adalah perkataan Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Abu Daud dan At-Tirmidzi, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin." Sesungguhnya umatku ini tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Jadi umatku ini, maksudnya ulamanya, itu gak akan bersepakat kalau dalam kesesatan. Kalau ada kesesatan pasti ada yang mengingkarinya. Itu sudah sunatullah. Nabi SAW sudah bilang, akan ada sampai akhir zaman orang-orang yang memperingatkan manusia dari kesesatan. Pasti selalu ada.
Kalau ada kesesatan pasti ada yang memperingati. Walaupun kebanyakan orang biasanya mendukung, tapi nanti ada yang selalu memperingati. Nah, jadi tidak mungkin umat ini bersepakat dalam kesesatan, ya, tidak mungkin. Artinya mereka akan selalu bersepakat dalam apa? Dalam kebenaran. Maksudnya itu. Jadi umat ini akan selalu bersepakat dalam kebenaran. Dan secara akal sehat, bila seluruh umat bersepakat atas sebuah kebatilan, keburukan misalnya, dan berkumpul untuk merubah dan mengganti syariat Allah, maka Allah akan utus seorang nabi yang mengembalikan mereka kepada kebenaran. Jadi pada umat-umat sebelum Nabi SAW, kalau ada yang sepakat mereka melakukan kebatilan dan berkumpul untuk merubah mengganti syariat, maka Allah akan utus seorang nabi, ya, dan akan mengembalikan mereka kepada kebenaran, ya. Seperti misalnya, ya, kalau kita baca kisah-kisah para nabi itu diutus di tengah kaumnya, bukan kaum yang baik-baik, bukan kaum yang mereka curang, ya, mereka yang berbuat syirik kepada Allah, berzina, melakukan liwat, melakukan misalnya LGBT. Itu umat-umat terdahulu itu, kalau ada kelakuan kayak gitu dikirim. Nabi Lut dikirim kepada kaum yang melakukan, ya, hubungan suka sama suka antar sesama jenis, ya. Nabi Nuh alaihissalam dikirim ketika orang-orang berlebihan kepada orang soleh sehingga menjadikan orang soleh sebagai dewa mereka. Itu pasti Allah akan utus seorang nabi supaya bisa mengembalikan agama kepada kemurniannya. Tapi kita ketahui bahwa Nabi SAW adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah beliau. Sehingga ketika setelah beliau meninggal, Allah menjadikan supaya mereka kembali atau maksumnya ini adalah umatnya. Umatnya tidak mungkin semuanya bersepakat dalam kesesatan, ya. Jadi kemaksuman para nabi pada setelah Nabi SAW itu digantikan oleh kemaksuman umatnya, ya. Ini yang disebutkan. Saya mengutip dari sebuah kitab, ya, namanya Muqaddimah Muhaqqiq, kitab Al-Iqna fi Masail Ijma'. Ya, ini terjemahan dari pengantar penulis. Ini secara akal sehat. Dan sandaran ijma ini, sandaran para ulama sepakat selalu ada asalnya, entah itu dari ayat Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat saling berhubungan, ya. Sebelumnya kita belajar Al-Quran dan Sunnah, ini berhubungan. Ijma itu cabang, ngambil dari sana. Jadi para ulama mengatakan misalnya dari sholat itu wajib. Dari apa? Ayatnya jelas, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Terus apa? As-sunnah. Nabi SAW bilang dalam perkataannya, ya, bahwa misalnya sholat itu wajib. Bunyal Islam al-khams, Islam dibangun atas 5 perkara. Di antaranya adalah iqamus sholat, antuqimus sholat, kau mendirikan sholat. Juga Nabi SAW pernah mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-sholat. Perbedaan kita dengan orang kafir adalah sholat. Wa man tarakahu, barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafar, maka dia sebutlah melakukan kekufuran. Nah, dari situ para ulama kemudian mengambil, oh, ini berarti hukumnya sholat ini selama seseorang berakal dan balik, hukumnya wajib selama akalnya masih ada. Dan semua ulama sepakat. Jadi ada dasarnya. Ulama ini sepakat, nggak mungkin hanya sepakat begitu saja, pasti ada dasarnya. Ya, sekarang kita tahu ini masalah yang sudah disepakati atau belum itu dari mana? Kalau kita sekarang zaman kita dapat dari kitab-kitab ulama. Kitab ulama menuliskan, ya. Kalau mungkin mohon maaf kalau di buku-buku yang untuk orang awam mungkin tidak disebutkan secara gamblang, ya. Paling hanya ada ulama menulis dalam masalah ini sudah ada ijma, kesepakatan. Nah, tapi ada kitab-kitab yang berbahasa Arab yang memang dia menulis secara khusus kesepakatan-kesepakatan para mujtahid. Itu ada kitab-kitabnya khusus, ya. Nah, kita dapat dari situ.
Lalu para ulama tersebut menulis itu dapat dari mana? Antara lain karena dinukil secara mutawatir atau ahad, dinukil dari ulama-ulama sebelumnya bahwa ini umat ini nggak ada yang berselisih nih mengenai apa. Misalnya haramnya zina, itu nggak ada yang berselisih misalnya. Maka ditulis bahwa ini ulama telah sepakat akan haramnya zina, misalnya seperti itu. Sehingga tidak ada alasan mengarang-arang bahwa jadi boleh. Ya. Ini dari sampainya kepada kita. Ini mungkin saya lewat saja karena takut terlalu rumit ya. Nah, urgensinya apa? Nah, kita lihat kenapa ada ijma ini. Biasanya yang ada ijma itu, yang namanya kesepakatan itu, ya. Pertama antara lain ada yang disebut ijma sholih. Ijma sholih ini apa? Semua mengatakan, ulama semua mengatakan fardu sholat 5 waktu sehari semalam. Semua ulama bilang seperti itu. Itu disebutnya ijma sholih. Sepakat, semua menyuarakan ulama. Ini disebutnya ijma sholih. Sholih ini jelas ya, diucapkan secara jelas. Ada yang namanya ijma sukuti. Sukuti ini sukuti dari kata sukut. Sukut itu diam. Maksudnya apa? Kalau ada salah seorang ulama yang dia sudah memiliki tingkat keilmuan mujtahid seperti para sahabat misalnya, dia mengatakan suatu hukum dan sahabat yang lain tidak ada yang mengingkarinya, maka itu menunjukkan sepakat. Disebutnya ijma sukuti. Contohnya apa? Hukuman diperanginya hukum orang seperti misalnya hukum orang yang menolak membayar zakat. Itu hukumnya apa? Diperangi gitu. Ya. Itu dari mana? Itu dari ijma antara lain, yaitu pada zaman Abu Bakar. Ketika Nabi SAW meninggal, sebagian kabilah Arab mereka tidak mau membayar zakat. Mereka anggap zakat itu diberikan ketika Nabi SAW hidup, tapi setelah beliau meninggal nggak ada kewajiban. Kemudian Abu Bakar mengatakan akan memerangi mereka. Ya, beliau mengatakan, wallahi demi Allah la uqatilanna man farqa baina sholati wa zakat. Sungguh aku benar-benar akan memerangi orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dengan zakat. Asalnya Umar bin Khattab menganggap bahwa itu berlebihan, tapi setelah dijelaskan oleh Abu Bakar, akhirnya beliau menerima dan sahabat lain menerima. Sehingga ketika Abu Bakar sepeninggal Nabi SAW, beliau memutuskan untuk memerangi kaum atau kabilah yang menolak memberikan zakat, maka para sahabat menyetujuinya. Mereka tidak ada protes satupun, ikut berperang. Nah, di situ artinya apa? Terjadi ijma, sepakat, ya, bahwa hukum orang yang meninggalkan zakat bagi sebuah pemerintahan muslim adalah pemerintahannya memerangi golongan tersebut dan bisa diambil secara paksa. Pemerintahan Islam itu, ya, kalau warganya menolak membayar zakat itu bisa diambil secara paksa, ya, bisa diambil secara. Kenapa? Karena pada hakikatnya zakat itu bukan harta mereka. Kita sebagai orang beriman, kita meyakini bahwa harta yang diberikan kepada kita itu semua datangnya dari Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rezeki. Sehingga ketika Allah mewajibkan ada dalam bagian harta kita ini milik orang dengan 8 asnaf, ya, 8 golongan zakat, maka pada hakikatnya harta kita itu yang ada wajib zakat, itu wajib zakatnya itu seperti bukan harta kita, sehingga pemerintah wajib mengambilnya, ya. Nah, ini antara lain tadi sumber hukumnya dari ijma sukuti. Jadi ulama ini bagaimana Pak? Mereka sampai dalam meneliti sebuah hukum, diteliti apakah ada yang mengatakan, lalu apakah ada yang mengingkari, diteliti ucapan para ulama dalam sebuah masalah hukum, apakah ada yang menyelisih. Kalau nggak ada yang menyelisih, berarti dianggap telah ijma, telah sepakat, ya. Ini saya beri contoh antara lain sutrah imam adalah sutrah pula bagi sholat umum, sholat berjamaah. Maksudnya apa? Kalau orang sholat
Antara tempat dia berdiri dengan tempat dia sujud itu adalah area yang sama sekali tidak boleh dilewati oleh kita. Kalau dia lagi sholat, ya. Antara dia sama tempat dia sujud disebutnya sutra, ya. Di depannya ada sutra. Itu di sutra ini penghalang. Seseorang tidak boleh melewati antara penghalang di depan tempat sujud dia dengan tempat dia berdiri. Dan hukumnya kalau orang lewat itu pertama dia ditahan, kedua ditahan kalau masih ngotot, kalau ketiga masih lewat itu boleh didorong, boleh didorong, ya. Dan itu sah, ya. Itu kalau misalnya dalam sholat. Tapi kalau sholat berjamaah, itu kalau sholat sendirian nggak boleh dilewati. Tapi kalau sholat berjamaah yang tidak boleh dilewati adalah imam. Depannya imam. Sehingga bapak-bapak kalau di rakaat pertama lagi sholat Jumat batal, Pak, ya. Aduh, kumaha yuk gitu. Bapak sedangkan di depan, pintu ditutup, ini harus lewat orang. Bablas aja, lewati orang, nggak masalah. Orang lagi sholat lewati, ya. Kenapa? Karena bapak tidak melanggar. Karena yang tidak boleh itu kalau kita melewati imam. Sama juga, misalnya ibu-ibu lagi tarawehan, bagian ibu-ibu penuh, tapi ternyata di soft pertama dari ibu-ibu masih ada kosong, orang malah agak ke belakang, ya. Aduh, itu masih bisa padahal, ya. 2 orang, saya sama teman saya bisa masuk, tapi saya harus melewati ibu-ibu lain. Apakah boleh? Boleh, dilewati saja. Dia lagi sholat semua, lewati saja, nggak masalah, ya. Itu dasar hukumnya dari apa? Antara dari riwayat hadis dari ijma, sepakat ulama. Yaitu ada salah seorang sahabat, ya, kalau tidak salah Ibnu Abbas, beliau pernah sahabat lagi sholat diimami oleh Nabi SAW. Beliau lewati mereka dengan kendaraannya, dengan kendaraan tunggangannya. Orang lagi sholat dilewati sama beliau di depannya, dan satupun sahabat tidak ada yang mengingkarinya. Tidak ada yang menolak, artinya diam semuanya, syukur. Bahasa Arab itu syukur. Berarti ini semua diam. Artinya apa? Itu boleh. Yang nggak boleh dilewati itu apa? Yang depannya imam. Nah, dari situ kemudian di situ ulama mengambil bagaimana hukumnya lewat orang yang lagi sholat. Kalau sholat berjamaah boleh. Apa dasarnya? Ini ijma ini. Para sahabat dulu nggak ada yang mengingkari kalau lewat orang yang sholat. Kalau makmum dalam sholat berjamaah nggak masalah. Yang nggak boleh itu siapa? Melewati imamnya. Nah, itu antara lain, ya. Contoh dari ijma. Dan ijma ini adalah salah satu ya, bentuk penjagaan Allah terhadap agama kita, ya. Yang masalah yang selalu disepakati itu umumnya adalah masalah-masalah yang besar urusannya, ya. Sehingga mereka yang sesat dan melenceng tidak bisa merusak agama Islam, ya. Kalau kita lihat agama-agama terdahulu Yahudi dan Nasrani, mereka berselisih bukan saja dalam masalah kecil, dalam masalah dasar agama mereka berselisih. Kita harus pahami Yahudi dan Nasrani ini adalah dahulunya umat Islam. Semua nabi itu agamanya Islam, Pak. Ya, sebagaimana Nabi SAW katakan, al-anbiya ikhwatun li'allatin. Semua nabi itu bersaudara, saudara seayah. Ummahatuhum syatta. Ibu-ibu mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahid. Akan tetapi agama mereka sama. Agamanya Islam, ya. Tapi yang beda apa? Cabang dari syariatnya. Tapi agamanya, fondasi agamanya, dasar agamanya sama. Hanya beribadah kepada Allah, tidak boleh bersekutu, menyekutukan Allah. Terus nilai-nilai pokoknya, misalnya berbakti pada orang tua, dilarang berzina, semua agama sama yang diturunkan kepada para nabi. Dan mereka semua adalah agamanya Islam, ya. Hanya saja kemudian terjadi perubahan, ya. Umat Nabi Musa alaihissalam kemudian dirubah menjadi agama Yahudi, ya. Dan umat Nabi Isa alaihissalam dirubah menjadi agama Nasrani, ya.
Mereka itu berselisih bahkan dalam urusan dasar agama. Contohnya begini, agama Nasrani, Pak. Tanya Tuhan mereka siapa? Tiap gereja beda. Ada yang bilang Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Anak, Roh Kudus. Tapi ada yang bilang enggak, Tuhan Yesus saja yang jadi Tuhan. Ada yang bilang enggak, Tuhan Bapa. Itu masalah dasar agama. Bagaimana bisa berbeda? Kita semua Islam sepakat dalam dasar agama. Contohnya siapa? Roh Kudus Allah. Roh Kudus siapa? Roh Kudus malaikat. Malaikat Jibril. Roh Kudus itu, ya, bukan Tuhan, tidak memiliki kekuatan seperti Tuhan. Nabi Isa, Nabi. Sepakat kita dalam masalah yang mendasar seperti itu. Umat-umat terdahulu tidak. Umat Yahudi, mereka menjadikan Uzair ibnullah, Uzair sebagai anak Allah. Uzairnya nama Nabi, dijadikan anak Allah. Bahkan di antara sekte mereka menjadikan Uzair ini jadi Allahnya, jadi Tuhannya. Bahkan bayangkan dalam sekte seperti itu mereka bisa berubah, berbeda-beda. Tapi kalau dalam Islam, dasar agama kita semua sudah jelas. Kiblat kita Ka'bah, ya, masjid, Tuhan kita Allah, ya, Nabi kita Muhammad SAW. Nah itu tentang hal-hal tadi itu dari Anda tahu dari mana? Kesepakatan. Semuanya dijaga dengan kesepakatan, ya. Kenapa? Karena kalau ada orang mengatakan berbeda sesuatu yang tadi disepakati, maka kita sudah bisa melihat dia ini sesat, ya. Ketika bilang kiblat saya mah bukan Ka'bah, kemana? Kuburannya Husain di Karbala. Itu orang Syiah. Orang Syiah itu, Pak, kalau haji, mereka mengatakan haji ke Karbala itu lebih afdol dibandingkan haji ke Mekah. Bisa kita lihat di YouTube, Bapak lihat bagaimana mereka sekarang. Mungkin ada orang yang bilang, kita sama mereka sama aja. Sama dari mana? Mereka sendiri yang menyatakan berbeda, syahadatnya berbeda. Mereka sendiri yang menyatakan berbeda. Ketika hajian, orang-orang, Bapak kalau hajian bilang apa, Pak? Labbaik Allahumma. Labbaik apa ya? Aku memenuhi panggilanmu, Allahumma, ya Allah. Orang Syiah gimana? Labbaik ya Husain. Husain, mereka menuhankan Husain, ya, cucunya Nabi SAW, ya. Dan ulama-ulama mereka ada dokumentasinya dalam video mereka. Mereka sendiri bilang, kalian pergi ke Karbala itu baik dalam bahasa Arab ataupun bahasa Persia. Ada videonya, mereka bilang itu lebih afdol 10.000 kali dibandingkan kalian ke Ka'bah. Dan memang ada videonya itu banyak, sehingga tidak heran pada hari ini peringatan tertentu di Karbala itu sampai orang mau ke makam Husain itu, Pak, bukan kalau kita kan haji cuma tawaf aja, alhamdulillah kan. Mereka merangkak, bayangkan ada tempat yang mereka harus merangkak. Merangkak itu mereka anggap kemuliaan, ya. Nah tadi ketika ada orang bilang kiblat saya bukan Ka'bah, udah disepakati semua Islam, udah ada ijma bahwa kiblat kita adalah Ka'bah. Berarti kita sudah bisa menilai, lah ente sesat, bukannya kita menyesatkan. Ente sendiri yang bilang, ente yang keluar dari pemahaman kaum muslimin yang disepakati, ya kayak gitu, ya. Jadi urgensi ijma ini adalah nikmat yang Allah berikan khusus kepada umat, yang mana para imam telah bersepakat dalam ratusan masalah mendasar yang tidak ada seorang muslim menyelisihinya. Adapun seorang muslim yang mengaku muslim menyelisihinya setelah datang ilmu, maka na'udzubillah dia bisa dihukumi kafir ataupun fasik, ya. Jadi ini masalahnya akidah. Ijma ini kalau diselisihi, para ulama memasukkannya dalam masalah akidah, ya, bisa menjadi kafir atau fasik, na'udzubillah. Jadi ijma ini bagai benteng, ya. Dan mengetahui tentang ijma, ya, artinya ini ya antara yang disebutkan seputar ijma ini. Dan ijma, orang yang menyelisihinya dianggap buruk. Contohnya begini, waktu itu ada bilang kasus sholat 5 waktu, mana ada di Al-Quran contoh mengenai sholat 5 waktu, rame kan?
Itu sudah ada ijma bahwa sholat 5 waktu itu fardu sehari semalam, tidak boleh diselisihi, ya. Contohnya ini, ya, 2019 pernah heboh. Salah seorang namanya Abdul Aziz di UIN Yogyakarta mengeluarkan sebuah disertasi dalam promosi doktoralnya, belum jadi doktor, tapi untuk dapat doktoralnya. Dia dalam kasus tersebut dia menafsirkan ayat dalam surat Al-Mu'minun ayat 6, ya. Allah berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun. Di antara orang-orang yang beriman adalah mereka yang memelihara kemaluannya, ya. Illa, kecuali ala azwajihim, terhadap istri-istri mereka, artinya mereka halal, ya. Mereka halal untuk digauli. Au ma malakat aymanuhum, ataupun apa yang dimiliki oleh mereka, maksudnya hamba sahaya, milkul yamin. Ghairu ma'lumin, mereka tidak tercela. Hamba sahaya ini kalau dalam Islam, kalau seseorang memiliki hamba sahaya ini bukan pembantu, ya, budak, bukan pembantu, tidak, hukumnya jauh dari pembantu. Kalau hamba sahaya itu dimiliki secara penuh, ya, walaupun Islam menupaskan perbudakan, tapi ketika terjadi ada perbudakan, hukumnya budak itu dimiliki secara penuh. Sehingga bila seseorang laki-laki memiliki budak wanita yang dia belum menikah dengan seorang laki-laki, ya, maka dia boleh kemudian, menggauli budaknya tersebut. Boleh menggauli budaknya tersebut. Kenapa? Karena ketika dia beli budak tersebut, itu nilai itu pembelian dia atas budak tersebut itu lebih tinggi dibandingkan dia menikahi. Statusnya lebih tinggi daripada dia. Kalau budak dia memiliki penuh, ya. Dan di sini di ayat ini disebutkan di antara ciri-ciri orang mukmin, mereka memelihara kemaluannya, mereka tidak berzina, maksudnya seperti itu, ya. Tidak jajan, istilah orang-orang yang ini, Bang, ya. Tidak jajan sana kemari, dia hanya kepada istri-istrinya ataupun hamba sahayanya. Hamba sahaya disebut milkul yamin. Ini tiba-tiba yang namanya ini tadi, dia buat disertasi mengambil penafsiran orang yang sok menafsirkan dari Suriah, ya. Ada orang di Suriah, saya lupa namanya. Dia ahli dalam bidang pertanahan, tiba-tiba ngomong masalah Al-Quran. Dia bilang yang disebut milkul yamin ini antara lain siapa? Yang milkul yamin ini disamakan dengan hubungan apa? Suka sama suka. Contohnya apa? Orang pacaran. Sehingga menurut Abdul Aziz ini, orang yang kalau jam ini milkul yamin ini konteks zaman dahulu. Kalau zaman sekarang karena nggak ada perbudakan, kalau suka sama suka artinya halal untuk bersetubuh. Na'udzubillah. Ini apa? Melanggar apa? Melanggar, kalau dia nafsirkan ini bagaimana ini hukumnya? Ini sama dengan dia melanggar apa yang telah disepakati oleh para ulama. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa milkul yamin itu yang tadi dia sebutkan, suka sama suka. Yang ada milkul yamin adalah apa? Budak. Maknanya itu, tidak ada yang mengatakan itu adalah hubungan suka sama suka atau pacaran. Maka dia yang tadi disebutkan dalam surat An-Nisa, nuwallihi man tawalla, kami biarkan dia dalam kesesatannya. Atau orang sudah disungkur atau sina sesat. Kalau dia tidak bertobat, dia terancam apa? Wa nuslihi jahannam, dan telah kami akan masukkan dia dalam jahannam. Nah, itu ayatnya jelas. Nah, artinya perkataan dia ini, kalau kita dengar ini, maksudnya kita belajar ini, Bapak Ibu, ya, untuk kita berusaha cerdas. Sekarang informasi itu banyak. Kita bisa dapat informasi tentang agama di internet, di WhatsApp, semua banyak. Tapi kadang kita bingung, benar gitu kan, benar atau salah. Kita perlu filter. Nah, kalau kita tahu ada yang namanya hukumnya ijma, dan misalnya tadi ini melanggar ijma, ya sudah, kita nggak usah dengerin, tutup aja rapat-rapat, nggak usah didengerin. Kenapa? Nggak berlaku. Walaupun dia ceritanya doktor dalam bidang agama, Universitas Islam, dia melanggar apa yang sudah disepakati oleh para ahli ilmu, maka tidak usah dihiraukan, tidak usah ditanggapi.
ya. Bahkan terancam kekufuran, kefasikan. Contohnya apalagi hijab tidak wajib, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuan dan istri-istri orang mukmin agar menjulurkan atas diri mereka jilbab-jilbab mereka. Ya. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Itu lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menjadi dasar diwajibkannya mengenai jilbab. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwa jilbab itu diperselisihkan hukumnya. Ya. Jilbab hanya membedakan hamba saya dan orang terhormat. Jilbab adalah ajaran budaya setempat, bukan syariat Islam. Kemudian dia mengutip secara serampangan perkataan salah seorang ulama tafsir mengenai adat. Padahal ini tidak pada konteksnya. Pernyataan tokoh tersebut, walaupun dia dikenal sebagai ahli Al-Quran, ahli tafsir, tapi dia menyelisih sesuatu yang telah disepakati oleh seluruh ulama tafsir. Dari zaman sahabat sampai zaman sekarang, semua mengatakan jilbab itu bukan budaya Arab. Jilbab itu adalah ketentuan dari Allah yang menciptakan para wanita, menciptakan semua bangsa, ya. Kemudian dia memperselisihkan, maka kita tidak usah dengar ucapan orang seperti itu, dianggap, ya. Bahkan dia apa? Terancam kefasikan dan terancam kekufuran karena dia menyelisih sesuatu yang telah ya, saya nggak nyebut nama, ya. Pokoknya seperti itu, ya. Dan sekarang juga heboh, ya. Sekarang heboh kemarin pas Gibran disuruh copot jilbab. Setelah dia heboh, akhirnya minta maaf. Itu mod ini, ya, modus, ya. Dan ini yang kita lihat ternyata biang keroknya ya itu ternyata dari rektor, mantan rektor Universitas Islam. Tapi itu ketika yang mohon maaf, ya, kita tidak generalisir, cuman memang masalahnya banyak terjadi seperti itu karena sudah dikotori sistem pendidikannya, kurikulumnya dengan kurikulum orientalis. Orientalis itu belajar agama Islam di Amerika, di Kanada, untuk apa gunanya? Di Belanda, di Jerman, untuk menghancurkan Islam, bukan untuk jadi beriman, bukan. Sekarang dikopi pelajarannya, dikopi pemikirannya, dimasukkan di Universitas Islam di Indonesia. Tokoh-tokohnya diundang, kasih pelatihan, dicuci otaknya mahasiswa dan dosen-dosen. Nah ini makanya kasusnya kayak gini, aneh-aneh, kan. Tadi ada yang bilang apa? Suka sama suka halal. Gak ada ulama bilang seperti itu, ya. Ini mengerikan, ya. Nah, termasuk juga yang sempat ramai Selamat Natal, ini sesuatu yang telah disepakati oleh ulama ternyata, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim, ya. Tidak perlu kita perselisihkan, sudah ada kesepakatan, kita ikuti kesepakatan, ya. Ataupun ada masalah-masalah nanti dalam fikih yang dia menyelisihi, ini masalahnya bukan yang mendasar tapi masalah percabang, ya, disebutnya yang menyelisihi yang telah disepakati oleh para ulama. Contohnya apa? Orang ketika mau menikah boleh nazar, disebutnya, boleh melihat calon istrinya, melihat wajahnya, ya, itu boleh kalau dia mau menikah, ya, dengan niat yang memang mau menikahi. Tapi kalau dalam mazhab Zahiriyah, mazhab yang letterlek dikenal Zahiriyah, mazhab Ibnu Hazm, seorang laki-laki apabila ingin menikahi wanita, dia boleh melihat seluruh tubuh wanitanya. Wah, halus. Langsung pindah madhab aja. Saya ikut di mana ya? Tak cabang aja. Mazhab Zahiriyah, ya. Tadi bahaya deh, kan? Menyelisihi ijma. Ulama nggak ada yang mengatakan seperti itu, gitu kan? Ulama-ulama sebelumnya tiba-tiba mazhab Zahiriyah memberikan pendapat seperti ini. Ataupun mengenai malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar katanya sudah nggak ada lagi, hanya zaman Nabi SAW. Siapa yang mengatakan nggak ada lagi? Syiah. Kaum muslimin semua sepakat masih ada sampai akhir zaman. Begitu juga
ada di Indonesia ya, pengajian MTA ya, sama menganggap bulan Lailatul Qadar sudah Rajab. Ini menyelisih apa yang disepakati para ulama. Atau apa? Takbiratul ihram 3 kali. Syiah itu kalau takbiratul ihram Allah ya gitu, menepuk-nepuk ya 3 kali seperti itu ya. Atau juga yang mengatakan surga dan neraka tidak kekal. Ini aliran sesat terdahulu namanya Jahmiyah, menyelisih apa yang telah disepakati oleh para ulama ya. Surga neraka itu kekal ya. Ataupun juga ada penulis buku di Indonesia yang menulis surga itu ternyata tidak kekal ya. Siapa itu? Ada penulis bukunya yang terkenal dari Surabaya ya. Nah ini ketika kita dapat kayak gitu, kita tahu oh ini mah menyelisih ijma, udah nggak usah didengerin lagi, nggak usah dilihat lagi ya. Nggak usah pusing, kita jadi filter. Kalau kita udah tahu ilmunya, itu jadi filter bagi kita. Ataupun Zahiriyah juga menganggap kalau dalam permasalahan cabang ini ya, air suci dituangi air kencing tetap suci ya. Jadi Nabi SAW itu melarang seseorang kencing di air yang diam. Seseorang kencing. Ini kata Zahiriyah, karena mereka sangat letterless. Kalau air kencingnya di gelas, terus nanti gelasnya ditumpahin ke air yang diam, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang dilarang kencingnya langsung. Padahal kan enak-enak emangnya. Nah, ini kayak gini. Ini menyelisihi apa kesepakatan ulama ya. Sehingga tertolak. Nanti ketika kita belajar fikih, kalau yang menyelisih ijma ya tertolak. Lalu sedikit kita bahas mengenai kias ya. Tadi mengenai ijma. Ini sekarang sumber hukum Islam yang keempat yang disepakati para ulama. Sepakat ulama mengenai kias ini. Kias adalah menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya. Tidak ada Al-Quran dan Sunnahnya menjelaskan mengenai hukum itu. Tapi ada sesuatu yang memiliki kesamaan ya. Dari apanya? Sebab antara keduanya ada kesamaannya, ada faktor yang menyamakan mereka ya. Maka nanti hukumnya bisa menjadi sama ya. Dan kias ini adalah ijtihad, hasil olah pikir dari para ulama yang akan suatu hukum yang tidak ditegaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya. Contohnya begini deh, seseorang bisa ketika berbicara misalnya bagaimana hukum dengan mengkonsumsi sabu-sabu, ekstasi, kan gak ada tuh di Al-Quran dan di Sunnah itu kan, gak ada memang. Tapi di Al-Quran khamr katanya nggak boleh minuman keras ya. Betul, khamr memang yang dilarang. Narkoba seperti itu tidak dilarang ya. Tidak disebutkan, bukan, tidak disebutkan secara khusus. Tapi ada kesamaannya. Apa? Sama-sama memabukkan. Maka semua yang memabukkan hukumnya sama. Dia menjadi haram. Ada di situ dari apa? Dari kias. Ya, para ulama mengkiaskan. Dan ini tidak bisa seseorang kemudian mengkiaskan. Kias ini sebenarnya sudah bahasa Indonesia ya. Dikiaskan dengan ini kan sudah jadi bahasa Indonesia ya. Artinya dikiaskan. Ya sudah jadi bahasa Indonesia, sudah dipahami. Tapi melakukan kias ini gak bisa sembarangan. Harus ulama yang memiliki keilmuan yang mumpuni. Gak bisa seseorang ini samain hukumnya sama ini, kan sama nih, gak bisa. Itu ulama, ahli ilmu yang bisa membedahnya ya. Nah itu seperti contohnya kiasnya seperti tadi, misalnya kias hukum sabu-sabu atau ekstasi itu disamakan dengan khamr. Tapi intinya kias ini ada yang benar, ada yang diterima, ada yang salah ya. Nanti ketika kita membahas fikih, nanti ada beberapa kias yang digunakan, ada juga yang kiasnya dianggap salah oleh para ulama sehingga tidak boleh digunakan ya dalam hukum-hukum. Tapi yang harus kita ketahui, kias ini adalah ranahnya para ulama, bukan sembarang orang ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai sumber syariat agama kita yang mulia, yaitu ijma dan juga kias secara ringkas. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, kami persilakan. Ya. Bismillah. Ustaz izin bertanya, ijma itu sampai kurun berapa gitu?
sampai tahun berapa Hijriah udah selesai gitu. Ya. Ijma itu yang diakui Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa terjadi pada setiap kurun. Cuman masalahnya kalau dalam kurun terdahulu zaman sahabat mereka telah sepakat suatu hukum. Kalau sahabat sudah sepakat, maka yang di bawahnya harus ngikutin. Begitu pula tabi'in. Tapi terkadang ada permasalahan yang tidak ada memang pada zaman ulama-ulama terdahulu. Contohnya apa? Misalnya cloning, bayi cloning sempat heboh berapa 20 tahun lalu mungkin ya, atau berapa ini lalu, bayi cloning. Itu nggak disebutkan ulama-ulama terdahulu. Tapi kemudian apa? Disepakati oleh ulama-ulama sekarang bahwa itu tidak boleh. Nah, itu dianggap ijma'nya. Zaman sekarang pun dianggap, ya, karena ini permasalahan yang baru yang tidak ada pada zaman sebelumnya. Dan kalau misalnya semua ulama sepakat dan diumumkan di koran-koran, nggak ada yang kemudian menentang, ada di ahli ilmu yang diakui ilmunya, maka kemudian itu bisa dianggap sebagai ijma juga kata para ulama, ya. Terutama, tapi kalau yang disepakati tentunya ijma sahabat. Kalau sahabat mereka sepakat itu diikuti, ya. Tapi ijma ini bisa terjadi pada setiap zaman. Ada yang mengatakan memang ijma itu hanya sahabat saja, tapi ini tidak tepat. Karena memang ada permasalahan yang tidak terjadi pada masa-masa sebelumnya. Ya sekarang sabu-sabu. Dulu kan zaman sahabat nggak ada. Mereka nggak pernah sepakat masalah itu. Tapi ulama sekarang sepakat bahwa itu narkoba, itu haram sama seperti khamar. Nah itu kan baru belakangan, Pak, ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak, ya. Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz. Ya. Saya ingin bertanya berkaitan dengan tadi yang sempat dijelaskan berkaitan dengan hukum terjadinya hamba sahaya yang katanya tadi kan boleh digauli. Ya. Kemudian itu terjadinya apakah sebelum Islam atau memang pada saatnya ada juga yang menafsirkan boleh atau memang hanya sebelum Islam itu terjadi? Ustaz dilanjutkan. Ya, baik. Barakallahu fiik. Ya, mengenai tadi misalnya milkul yamin, apakah ini masa sebelum Islam atau saat Islam? Jawabannya pada zaman Islam. Karena ini disebutkan untuk contoh orang mukmin. Orang-orang mukmin adalah orang yang menjaga kemaluannya, tidak berzina. Dia hanya boleh melakukan hubungan dengan siapa? Istri-istrinya ataupun dengan hamba sahayanya. Nah, ini orang mukmin kan? Artinya dia pada zaman Islam. Ya, sehingga hukum itu berlaku pada zaman Islam. Seperti itu. Nabi SAW kan punya anak. Namanya anak beliau siapa? Saudara Nabi Ibrahim. Itu dari siapa? Maria Al-Qibtiyah, salah seorang budak yang dihadiahkan dari Raja Mesir. Mohon nyambung Ustaz. Kalau memang itu di zaman Islam, tentu kan untuk saat ini yang diijma ataupun disepakati ada semacam ijab qabul. Ada apa? Ijab qabul terlebih dahulu. Nah tadi Ustaz menjelaskan bahwa pembelian hamba saya itu di atas ketinggian sebagaimana menikah. Yeah. Apa perbedaannya Ustaz di segi ketinggian daripada lebih daripada itu? Yeah. Menikah. Kalau hamba sahaya itu dimiliki secara mutlak. Nggak ada cerita. Kalau orang menikah, wanita mendapati suaminya misalnya melakukan pelanggaran agama secara fatal, misalnya apa? Meninggalkan sholat secara terus-menerus, ya, ataupun melakukan kesyirikan. Terus istrinya minta cerai, apakah boleh? Boleh, minta khulu, tidak berdosa dia. Untuk perkara-perkara seperti itu, dia boleh minta cerai, tidak berdosa, karena bersebab syar'i. Tapi kalau budak, dia nggak bisa minta cerai. Saya berhenti jadi majikan saya, nggak bisa dia. Ngajuin ke pengadilan nggak bisa. Nah, di situ kita bisa melihat hamba sahaya itu, kepemilikan atas hamba sahaya itu lebih besar. Mungkin sekarang kita lihat, sekarang kan sudah nggak ada hamba sahaya yang terlihat secara zahir, tidak ada. Tapi pada kenyataannya kita tidak tahu. Mungkin di pedalaman-pedalaman masih ada orang-orang yang dijadikan hamba sahaya, ya. Dan ini hukum berlaku sampai akhir zaman. Jadi kata para ulama, nanti akan ada masa-masa apa yang terjadi pada zaman dahulu akan terulang kembali. Sebagaimana Nabi SAW katakan,
peperangan pada akhir zaman itu akan kembali seperti peperangan zaman dahulu, menggunakan pedang, menggunakan panah, bukan pakai bom lagi. Sekarang sudah semakin canggih, pakai drone, dibom, pakai peta, semua dilihat. Ya, zaman sekarang. Tapi hari itu berputar. Nanti akan ada masa, kata Nabi SAW, menuju akhir zaman, peperangan itu kembali seperti itu. Nah, jadi perbudakan pun nanti akan kembali lagi, akan ada lagi seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Oh iya. Ya. Silakan ibu-ibu, mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Terima kasih. Jadi pertama adalah sambil kesepakatan. Kelihatannya sekarang ini banyak juga yang berbeda-beda gitu. Nah, ini susah untuk memberikan suatu kesepakatan. Contohnya aja di Islam ada bagian Muhammadiyah, NU, Syiah dan semacamnya. Nah itu kan agak berbeda, padahal sama-sama Islam. Gitu ya. Nah ini bagaimana kita mencari jalan keluarnya. Keduanya adalah tadi disebutkan memang orang Indonesia banyak yang sudah samawa ya. Ya. Kalau samawanya Pak Halil lain Pak, sama-sama main HP, sama-sama main WA gitu ya. Nah ini karena WA ini sudah macam-macam dan kita juga susah menyelesaikannya. Itu caranya bagaimana untuk menseleksi? Apakah dengan hati kita yang saya mah yang ini aja lah, yang itu aja. Nah, apakah dibenarkan untuk itu? Dibenarkan untuk dibenarkan apa Pak? Untuk itu. Jadi dalam menentukan hukum agama. Ya, jadi hukum itu menurut hati kita adalah ini yang paling cocok gitu lah, kira-kira gitu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga tadi masalah cahaya gitu ya. Gimana itu biasanya? Zamannya dulu gitu ya. Kalau sekarang mungkin bagaimana kalau ada wanita yang menyerahkan? Itulah kira-kira ya. Kata Pak Guru begitu gitu ya. Itu apakah disebut hamba saya atau menyerahkan diri? Padahal ya senang dengan kita sendiri atau bagaimana? Nah, apakah harus katanya harus ijab kabul seperti tadi Ibu bakakan gitu. Apakah ijab kabul juga bisa sendiri-sendiri gitu ya? Artinya tidak diketahui oleh orang. Ini bukan curhat Pak ya. Saya kira itu aja. Terima kasih mantan idola pemudi, idola para pemudi yang Bapak. Yang pertama tadi mengenai ijma. Sekarang ada berbagai macam misalnya organisasi ya. Apakah kemudian bagaimana menyatukannya ya? Kalau yang disebut ijma itu adalah permasalahan yang semua organisasi juga biasanya akui ya, kecuali mereka yang tidak berpegang teguh dengan masalah ini ya. Contohnya begini, saya sebutkan ini antara dalam ijma yang disebutkan dalam kitab-kitab. Jadi para ulama itu mengetahui dari mana ijma atau bukan, ini dari kitab-kitab disebutnya. Misalnya seperti ini. Kita lihat nomor 8 ya, saya terjemahkan saja. Ijma'u ala anna al-iman yazidu wa mimma ijma' wal ijma' kal ijma'i anna al-imanu yanqus. Para ulama telah sepakat bahwasanya iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang ya. Begitu juga ya, nanti disebutkan di sini misalnya ya. Ajma'al muslimuna, kaum muslimin mereka telah bersepakat min ahli sunnah, dari kalangan ahli sunnah, adal mu'mini ahli kiblat, bahwasanya seorang mukmin yang ahli kiblat, dia beribadah tentunya menghadap kiblat. Alladzina amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, mereka yang beriman kepada Allah, malaikat, pada kitab yang diturunkan, pada rasul, bi jami'i ma amarallahu ta'ala wa rasuluhu bil imanu bi, dan mereka beriman kepada apa yang Allah perintahkan dan rasul juga perintahkan. Wa ila khairijin minal islam bi kabairihim wa la mukaffirina biha,
mereka tidak keluar dari Islam bila mereka melakukan dosa besar. Kalau mereka masih beriman, ada keimanan, tapi mereka jatuh pada dosa besar, maka mereka telah terdapat ijma bahwa tersebut tidak menyebabkan mereka otomatis menjadi kafir, selama bukan dosa yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Ya. Misalnya apa? Berzina. Zina ini dosa besar. Tapi kalau dia tidak meyakini bahwa itu halal, dia tahu itu haram, tapi naudzubillah dia jatuh ke dalam hal tersebut, ya. Lalu apalagi kalau dia kemudian bertobat, ya, maka kita tidak bisa mengatakan, oh ini suka main zina kafir ya kamu. Nah, itu nggak bisa. Kadang orang suka gampang-gampangan ngomong gitu, ya. Kita masukkan kadang, ya, sama orang atau sama siapa, sama pemimpin apa, langsung bilang, wah kita mau kafir. Hati-hati bicara kayak gitu. Karena kalau dia masih beriman, kalau dia melakukan dosa besar, maka dia disebutnya fasik, tapi tidak sampai kafir. Kalau kafir ini akibatnya, ya konsekuensinya berat. Kalau kita salah, akan kembali ucapan kafir kepada kita. Ya, jadi namanya ijma ini antara lain, ini contohnya. Saya kasih contoh. Jadi kalau sesuatu yang disepakati, yang kayak gini umumnya biasanya organisasi Islam ini biasanya, kecuali organisasi yang sesat, ya. Kalau organisasi secara umum yang kayak tadi Bapak sebutkan itu biasanya hal-hal yang kayak gitu mereka juga sepakat. Beda-bedanya biasanya masalah furu, masalah cabang. Misalnya apa? Ketika jari ada yang lurus, ada yang digitek-gitek, misalnya. Ada yang giteknya begini, ada yang begini saja, ya. Kalau di mazhab Malikiyah ada yang ke kanan malahan, ya. Gerak-geraknya ke kanan kiri, ya. Tapi kalau di sini nggak ada yang gini, ya, muter-muter. Paling gini apa, atas bawah. Nah itu paling masalah kayak gitu, masalah furu, ya. Kalau masalah furu, selama itu ada dasarnya daripada imam-imam terdahulu yang diakui keilmuannya, maka kita berlapang dada. Tapi kalau tidak ada penjelasannya daripada imam-imam terdahulu, terus tiba-tiba sesuatu yang baru, maka kita ya tidak usah mengikuti, ya. Artinya sebenarnya yang jadi masalah kalau seseorang fanatik. Organisasi kalau dia mengikuti mungkin ustaz-ustaz dari organisasi ini tidak masalah selama bersandar pada dasar yang jelas, penjelasan yang benar dari Al-Quran dan Sunnah yang disebutkan para ahli ilmu. Yang jadi masalah ini kalau dia fanatik buta, itu yang kemudian membuat jadi perpecahan. Makanya kemarin kita belajar mengenai madhab, ya, bagaimana terjadi madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad. Ini tujuannya bukan sekedar kita tahu sejarah saja, tapi kita menyadari para ulama yang demikian hebat keilmuannya dibentuk mazhab selama ribuan tahun. Mereka sepakat tidak bolehnya fanatik buta terhadap mazhab, tidak boleh fanatik buta sampai gak mau ngambil dari pendapat mazhab lain. Lalu bagaimana dengan organisasi yang di Indonesia saja tidak ada yang lebih dari 100 tahun usianya, betul tidak? Organisasi yang lebih dari 100 tahun, ini mazhab saja ribuan tahun. Mereka sepakat tidak boleh fanatik buta. Nah, artinya kita sebenarnya bagaimana kemudian supaya bisa menyatukan, ya jangan fanatik buta. Biasanya masalahnya di kita ini organisasi, sayangnya banyak yang fanatik buta. Kalau dari organisasi yang ini hanya dari organisasi saya, ini bukan dari organisasi saya, ya. Yang ini ya kadang seperti itu, ya. Terkadang berlebihan. Nah ini tidak boleh seperti itu. Itu yang artinya yang supaya bisa menyatukan, ya hilangkan dulu fanatik butanya, ya. Ikuti petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman yang tepat yang dijelaskan para ahli ilmu. Kalau memang ada perbedaan, selama itu perbedaan yang disebutkan para ahli ilmu, maka kita bertoleransi. Seperti itu Pak, ya. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua masih mengenai samawa, Pak, ya. Samawa, ya. Bagaimana caranya kalau kita memilih satu pendapat, mendengar satu pendapat, lalu kita pilih berdasarkan kecenderungan hati. Yang tepat adalah kecenderungan ilmu. Jadi kita menimbang, ini hukum ini, kata Ustadz A bilangnya ini hukumnya B, kata Ustadz yang sebelah sini hukumnya C. Kita milih gimana? Dengan ilmu. Oh, Ustadz yang ini bilang cuma cerita aja, katanya soalnya dulu orang di pesantrennya begini. Sedangkan Ustadz yang C dia bilang ini ada jelas penjelasannya dari Al-Quran, Pak, dan ini As-Sunnah, dan ini visanya disebutkan para imam juga mereka memahami seperti ini. Nah, tentunya itu secara ilmu kita bisa lihat. Kan saya sudah belajar nih di Masjid Baladul Amin. Kalau sumber agama itu dari mana? Al-Quran, As-Sunnah, dari ijma.
Saya sekarang bandingkan perkataan Ustadz ini yang dia menceritakan hukum dengan dasar apa? Di pesantren apa lagi sok itu, gitu kan? Dengan yang satu misalnya ada dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita ambil yang mana? Yang inilah udah ada dasarnya. Itu dengan apa? Dengan ilmu. Jadi bukan semata-mata dengan perasaan, karena perasaan itu bisa menipu, ya. Perasaan ini bisa tidak objektif dengan perasaan. Saya mah lebih senang ke Ustadz inilah karena dia mah cocok sama saya, gitu kan. Jadi saya mah pokoknya apa yang dia katakan saya ambil dari dia. Ini nggak bisa, tapi atas pertimbangan ilmu. Ya, Allah a'lam bishawab. Yang ketiga mengenai apa? Hamba sahaya. Kalau zaman sekarang, bagaimana dengan perempuan yang tiba-tiba menyerahkan diri? Ya? Aku padamu, gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa, itu statusnya bukan budak, Pak ya. Itu budak cinta ya. Nggak boleh, tetap harus dinikahi, ya. Nggak boleh kemudian, oh dia sendiri yang datang ya, saya nggak minta, apa datang sendiri. Saya anggap dia sebagai budak, ya. Nggak bisa ya. Itu mah cita-cita mungkin. Nggak boleh tapi ya. Itu nggak boleh. Tetap harus dinikahi dengan cara yang benar. Ya. Dinikahi dengan cara yang benar. Ada saksi, ada ada akad nikah dan seterusnya. Ya. Jadi kalau hamba saya ini beda. Hamba saya ini antara ini peroleh kalau dalam peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir. Ya, misalnya Indonesia misalnya kaum muslimin dengan orang kafir, orang Australia misalnya. Ketika kita menguasai mereka, sebagian dari mereka ada yang menjadi tawanan. Nah itu kemudian tawanan itu dijadikan budak, antara yang wanitanya, ya, seperti itu. Nah makanya nyerang Australia, dapat bule nanti, budak bule. Gitu ya, dan Israel, nah itu jadi orang Yahudi itu jadi budak, Pak ya. Ya, ibu-ibu silakan ada yang ditanyakan. Ibu ada yang ditanyakan? Silakan. Bagaimana Pak yang terjadi di kita di Indonesia ini udah seperti udah kebiasaan aja. Setiap bulan Ramadan itu selalu beda, ada yang beda aja Pak. Selalu beda. Beda harinya. Nah, itu terbiasa seperti itu. Kenapa sih kita itu nggak disatukan aja, kan kita punya pemerintah. Ya. Nah, kenapa? Tapi itu terbiasa gitu loh. Dibiasakan aja kayak begitu. Jadi kita tuh tiap lebaran beda-beda. Iya. Aliran budaya beda-beda. Nah, ini gimana Pak caranya supaya kita itu kan bersatu gitu sama. Iya. Baik, itu nanti sebenarnya ada pembahasan khusus ya kalau kita masuk mengenai Ramadan juga Idul Adha biasanya saya bahas khusus ya. Tapi secara ringkas ya ya sebenarnya untuk menyatukan umat memang kita cukup ambil yang berwenang di satu negara, satu daerah ya. Karena dengan kita mengambil satu pendapat atau satu pendapat yang sah, maka itu bisa menyatukan umat. Tapi kalau setiap organisasi memiliki pendapat sendiri, maka akan banyak sekali perbedaan, tidak ada kesatuan umat ya. Misalnya di Sulawesi itu ada yang jemaah Nadir yang rambutnya gondrong-gondrong, dia selalu lebih dulu. Ada juga di Padang jemaah Naksabandia, dia berdasarkan pasang laut, air laut. Itu dari nah, itu kita lihat kenapa? Karena mereka tidak ada dasar yang jelas. Nah, ketika dia misalnya menentukan, kenapa kemudian terjadi perbedaan? Karena dia tidak mendasari praktek agamanya dengan di atas landasan ilmu yang sahih, yang benar. Seperti tadi, menentukan masuknya Ramadan dengan air pasang surut laut, itu dari mana asalnya? Itu kan? Atau misalnya di Jawa Tengah, kenapa lebarannya lebih dulu? Saya udah telepon Allah. Betul kan kemarin kejadian kayak gitu? Itu dari mana? Dan masalahnya mengikuti banyak Bu ya. Itu karena dasarnya apa? Karena mereka tidak berdasarkan ilmu. Nah, jadi kembali supaya mempersatukan gimana? Dengan terus kita belajar dan menyebarkan ilmu ya, seperti itu.
Jadi ketika kita tahu, sekarang tadi penetapan hukum kita tahu yang disepakati ada 4. Sebenarnya ada juga yang tidak disepakati, tapi itu diakui oleh para ulama. Ya. Nanti kita bisa cek, misalnya kayak tadi menetapkan masuknya waktu Ramadan dari pasang air laut itu dari mana? Oh, nggak ada dari Al-Quran, nggak ada, As-Sunnah nggak ada, Ijma nggak ada, Qiyas juga salah. Dari sumber hukum lain yang disebutkan ulama juga nggak ada. Maka ya sudah kita tinggalkan, ya. Apalagi yang lebih kanan yang tadi nelpon Allah, ya, nomornya sabaraha itu. Dari mana itu serba kanan? Itu karena terjadinya perbedaan itu karena itu Bu ya. Jadi karena tidak berdasarkan menjalankan agama tidak berada di atas landasan ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ibu ada hadiah Bu? Khusus. Hadiahnya istimewa hari ini Bu. Ya, hadiahnya istimewa. Ada amplopnya juga. Oh bukan brosur. Ada hadiahnya. Ya. Semuanya. Dari panitia bukan dari saya Bu ya. Bapak ada lagi boleh tanyakan Pak? Ustaz, satu lagi Ustaz ya. Masalah perbudakan Ustaz, ketika seseorang itu apakah lebih baik dimiliki gitu kan, atau lebih baik dibebaskan saja? Oh gitu, baik. Emang sekarang punya budak apa? Budak letih atau gak ada budakan? Ya. Dalam hal itu masing-masing tergantung kepada kondisi seseorang. Dulu para sahabat tergantung kondisi seseorang. Terkadang memang dibutuhkan budak. Ya. Terkadang ada ulama yang dia memang tidak bisa melayani dirinya sendiri. Dia sibuk dengan ilmu sehingga dia butuh pelayan di rumahnya yang dengan dia bebas keluar masuk, ya. Keluar masuk, ya. Maka dan termasuk ya mungkin dia ada kebutuhan seperti itu, dia bisa lampiaskan kepada yang halal, maka pada dia boleh menahan budaknya. Tapi dalam Islam juga diberikan keutamaan-keutamaan. Barang siapa yang membebaskan budak, Allah kan kasih keutamaan. Itu juga didorong sama Islam. Jadi kalau ditanya mana yang afdol, afdol dibebaskan. Tapi kalau dia mau menahan budaknya karena ada hajat, itu tidak masalah juga, diperbolehkan. Seperti itu, ya. Emosi yang memperbudak aja. Tapi seperti itu ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau menanyakan berkaitan dengan masalah hadis dan Masalah apa? hadis kan secara umum itu banyak. Ada yang masuk pada secara syar'i atau hukum, ada juga yang sifatnya hadis yang menjelaskan secara umum ataupun fadilah. Itu perbedaannya seperti apa Ustaz? Menjelaskan secara fadilah. Ya ada hadis-hadis yang misalnya menjelaskan tentang fadilah gitu kan. Fadail amal. Ya, bukan di kitab Fadail Amal aja, ada kitab-kitab yang lain. Maksudnya perbedaannya apa? Maksudnya perbedaannya kan hadis ada yang masuk ke ke area hukum, misalnya pada hukum fikih, halal dan sebagainya. Itu aja Ustaz. Ya. Intinya sama kedudukannya, artinya masing-masing memiliki ketentuan hukum ya. Kalau fadilah itu, hadis-hadis yang menyebutkan fadilah itu tentunya untuk memotivasi kita beramal. Contohnya kita bisa dapatkan banyak ya di kitab, misalnya targhib wa tarhib. Targhib itu memotivasi, wa tarhib itu menakut-nakuti. Ini secara bahasanya. Karena di situ ada anjuran, fadilah, keutamaan, dan juga ada ancaman bagi mereka yang meninggalkan ini misalnya. Itu ada kitabnya, targhib wa tarhib. Ada juga hadis-hadis yang isinya hukum ya. Tapi kalau dalam hadis Bukhari, Muslim itu dicampur semuanya. Paling dimasukkan dalam bab-babnya saja, dibedakannya. Tapi ada kitab-kitab yang memang khusus menulis tadi fadilah saja, contohnya targhib wa tarhib. Adapun yang hukum saja, ada Bulughul Maram misalnya. Bulughul Maram itu hadis tentang hukum semua. Tapi ada memang fadilah di bab-bab terakhir yang disebut Kitabul Jami'. Kitabul Jami' itu di bagian terakhir dari Bulughul Maram, isinya tentang adab, doa, dan juga sejumlah
fadilah gitu ya. Nah, jadi secara kedudukan hukum ya sama. Kalau tapi kalau fadilah itu lebih banyak memang motivasi ya. Allahu a'lam bishawab. Wah iya. Ya. Baik, demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Nanti bapak juga dapat hadiah ya. Bapak bertanya. Ibu-ibu ada yang mau nanya satu lagi, ada hadiah Al-Quran pink, mushaf pink. Lumayan Bu ya, buat anak ibu atau cucu. Silakan, ada yang tanya ibu-ibu? Gak ada? Ya, gak ada. Kalau enggak gini aja deh, saya mau nanya karena masih ada satu lagi. Saya mau nanya ke ibu-ibu. Sebutkan 4 sumber hukum Islam yang diakui, yang disepakati. Nah, ibu-ibu silakan. Tapi jangan ibu yang udah dapat hadiah, ya. Udah banyak hadiahnya. Ya, silakan. Al-Quran, sunnah, hadis ya, ijma. Ya, sunnah sama hadis sama. Ijma dan kias. Iya, alhamdulillah. Nah, ini mushaf buat ibu. Mushaf pink. Walaupun bacanya harus agak pakai baca pembesar kalau ibu-ibu. Ya. Nanti akan sama. Nah, ini Bapak tadi Pak ya hadiahnya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah menjaga kita semua dan keluarga kita tetap dalam lindungannya dan juga dalam taufiknya, sehingga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.